Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan review materi tentang komunikasi pembelajaran. Ya, kita tahu bahwa dalam pembelajaran itu yang sudah kita bahas sebelumnya terdiri dari siswa dan guru. Ya, makanya di sana sangat penting sekali komunikasi antara siswa dan guru, dan komunikasi itu harus dibuat sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Nah, kita akan bahas tentang komunikasi pembelajaran yang merupakan suatu proses yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Jadi kalau misalnya komunikasinya kurang baik, itu pasti tidak akan diterima dengan baik juga. Makanya mungkin ini komunikasi itu ada ilmu khusus ya, ilmu komunikasi. Tapi kenapa harus ada di pembelajaran? Karena terdiri dari dua orang, ada interaksi di sana antara guru dan siswa dan proses penyampaian informasi. Nah, selain itu juga karena kalian adalah calon guru yang akan mengajar siswa, jadi ini penting diketahui bahwa bagaimana sih cara komunikasi yang baik, komunikasi pembelajaran yang seperti apa agar siswa paham dan kita juga sama-sama saling mengerti. Dan kenapa sih kita harus tahu atau kenapa kita harus melakukan komunikasi pembelajaran yang baik? Karena ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen. Kalian saya rasa harus mempelajari itu karena itu adalah terkait dengan profesi kalian nanti. Bisa dijelaskan bahwa guru yang profesional itu memiliki 4 kompetensi ya. Mungkin kalian juga pernah tahu. Pertama, kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi kepribadian. Saya tidak akan bahas itu semua, tapi yang poin nomor kedua tadi, kompetensi sosial, itu artinya bagaimana seorang pendidik, maksud saya guru, itu harus bisa berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik. Nah, itu kan berarti harus memiliki komunikasi yang baik gitu. Nah, strategi membangun komunikasi dalam proses pembelajaran itu salah satu hal yang sangat penting untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif. Makanya kenapa ada materi ini dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nanti kalian akan menjadi seorang guru yang dimana kalian nanti akan memberikan materi kepada siswa itu kan melalui proses komunikasi. Ya, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang bisa ditangkap oleh komunikan ya. Jadi yang menerima pesan. Ya, kalau misalnya kita ke pengertian komunikasi menurut istilah dan lain sebagainya, sebenarnya intinya adalah komunikasi itu penyampaian informasi dari satu orang ke orang yang lain. Ya, komunikasi yang baik adalah ketika misalnya pesan yang ingin disampaikan itu diterima dengan baik, tidak salah. Kalau misalnya salah ya terjadi miskomunikasi, itu kan akan terjadi, ya itulah yang kebanyakan sekarang. Misalnya maksudnya A tapi ditangkapnya B, itu namanya miskomunikasi. Jadi komunikasinya tidak baik ya. Untuk itu si pemberi informasi dan si penerima informasi ini harus dipastikan dua-duanya bisa memahami dengan baik proses komunikasi. Oke, nah di sini pengertian komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran yaitu proses penyampaian gagasan dari seseorang, dalam hal ini guru, kepada orang lain, dalam hal ini adalah peserta didik. Intinya adalah bagaimana seorang guru menyampaikan materi dengan baik dan siswanya itu cepat menangkap. Nah, itu makanya komunikasi pembelajaran itu ada. Ya, di sini ada fungsi komunikasi pembelajaran. Pertama adalah pembentukan konsep diri. Jadi kadang orang berkomunikasi itu adalah untuk mengetahui sebenarnya siapa dia. Tanpa komunikasi kita nggak akan tahu kita ini siapa dan bagaimana, ya kan? Terus juga dalam fungsi komunikasi sosial, dalam pembentukan konsep diri itu juga ada orang berkomunikasi itu menunjukkan dirinya eksis, ya. Jadi maksudnya dia ingin orang tahu bahwa nih kapasitas saya bisa ngomong gitu dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama, fungsi komunikasi sosial, pembentukan konsep diri yang di dalamnya itu termasuk orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Lalu yang berikutnya komunikasi ekspresif ya. Komunikasi ekspresif ini sering dilakukan untuk menyampaikan perasaan-perasaan manusia. Kebanyakan manusia itu disampaikan dalam bentuk nonverbal
Oh iya, tadi kelewat. Komunikasi itu ada dua, ada verbal, ada non-verbal. Kalau verbal itu misalnya bahasa, tulisan, ya, ngomong langsung, itu komunikasi secara langsung nih, kayak saya menerangkan begini nih, komunikasi secara verbal. Komunikasi secara non-verbal itu terkaitan dengan gestur, ya, gaya dia berbicara, mimik gitu. Nah, kalian sebagai seorang pendidik nanti ketika mengajar di kelas, kedua-duanya harus dipakai. Ya, jadi jangan sampai ngomong jadi anak-anak begini ya diem gitu tanpa gesturnya itu tidak bergerak, itu tidak menarik gitu. Ya, makanya di sini di fungsi komunikasi sosial yang kedua ada yang namanya komunikasi ekspresif. Ya, kebanyakan komunikasi ini disampaikan dalam bentuk nonverbal, ungkapan kasih sayang, marah, atau malu dapat disampaikan oleh kata-kata. Namun paling besar dikomunikasikan lewat bahasa tubuh. Nah, maksudnya komunikasi itu kan tidak hanya verbal ya, tidak dalam ucapan, tapi juga nonverbal. Misalnya kalian bilang misalnya saya nggak marah gitu, saya nggak marah, kan kayak gitu kan, saya nggak marah, tapi mimiknya itu menunjukkan bahwa dia marah. Nah, kita juga harus pintar-pintar, oh sebenarnya dia marah, meskipun dia mengatakan saya nggak marah, tapi mimiknya tuh kayak marah dan lain sebagainya. Nah, ya, itu artinya kita juga melihat komunikasi seseorang tidak hanya verbal saja, lihat gestur tubuhnya, ada makna di balik perkataannya itu. Dia bisa jadi, makanya kalau saya mengajar, paham nggak anak-anak? Paham. Dia bisa aja bilang paham, tapi kan kita bisa melihat mimiknya paham tapi bingung gitu, wajahnya tuh kayak bingung, oh berarti dia belum ngerti, ya. Lalu berikutnya adalah komunikasi ritual, ya ini berkaitan dengan komunikasi, hampir sama dengan berhubungan dengan komunikasi ekspresif, namun bentuk penyampaiannya seringkali secara kolektif. Misalnya kalau dalam peserta didik itu pengenalan profesa, misalnya gitu kan, pengenalan peserta didik antara satu dengan yang lainnya, dia dituntut untuk berkomunikasi karena itu menjadi bagian dari ritual misalnya. Lalu berikutnya fungsi komunikasi instrumental. Ya, ini berkaitan dengan komunikasi sebagai instrumen atau alat bagaimana orang bisa mengerti apa yang dimaksud gitu, apa yang dimaksud ingin disampaikan. Jadi itu 4 fungsi komunikasi sosial. Lalu berikutnya prinsip komunikasi pembelajaran. Jadi pada prinsipnya komunikasi pembelajaran itu pertama harus respect. Respect di sini artinya adalah sikap saling menghargai satu sama lain. Ya, karena kenapa? Pada prinsipnya manusia itu selalu ingin dihargai. Ya, jadi jangan salah misalnya, atau mungkin kalian juga sering kalau mendengarkan guru mengajar, tiba-tiba kalian ngobrol terus gurunya marah, bisa didengerin nggak? Karena apa? Dia lagi ngobrol, kalian tidak mendengarkan. Ya, itu salah satu bentuk tidak respect. Ya, dia tidak menghargai orang yang berbicara di depannya. Maka sebagai guru yang baik, siswa yang baik, dua-duanya ketika ada orang yang berbicara, kita diam, kita mendengarkan, ya, kita dengarkan apa sih yang ingin dia sampaikan, ya. Dengan cara apa? Dengan memperhatikan. Kan kelihatan gesturnya. Saya suka ngelihat kok kalau saya menerangkan ada mahasiswa tuh yang bener-bener melihat gitu kan, oh dia mendengarkan gitu kan. Tapi ada juga yang cuek misalnya gitu kan. Dia ngedengar cuman ya cuek-cuek aja gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan gitu, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, empati. Empati itu kemampuan manusia untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Ini juga prinsip komunikasi pembelajaran yang kedua. Kita harus berusaha merasakan posisi orang tersebut, kondisi dia seperti apa misalnya. Kan begitu ya. Jangan sampai saya nggak mau tahu dia mau kayak gimana, kayak mungkin bukan urusan saya. Nah, itu berarti sifat empatinya nggak ada, ya. Dalam prinsip komunikasi pembelajaran, kita harus saling berempati sama orang, bahwa oh dia ingin didengarkan, maka kita mendengarkan. Apalagi seorang guru, ketika misalnya siswanya itu bermasalah, kenapa dia nilainya jelek, kita berusaha mengerti, oh ternyata misalnya di keluarganya seperti ini, faktor ini dan lain sebagainya. Kita harus memahami itu dan tidak boleh memaksakan, ya. Lalu yang ketiga, audible. Prinsip audible itu berarti dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jadi komunikasi yang baik itu bisa dimengerti, ya. Makanya jadi kita pastikan bahwa orang yang kita ajak komunikasi itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Makanya setiap guru pasti di akhir setelah mengajar itu
guru yang bagus ya, maksudnya guru yang pasti dia akan melakukan refresh bahwa apakah ada yang ditanyakan misalnya gitu ya. Jadi karena itu penting, dia ingin memastikan apa yang dia sampaikan itu dimengerti oleh siswa atau tidak ya. Berikutnya adalah clarity. Prinsip clarity itu artinya kejelasan dari isi pesan supaya tidak menimbulkan multi interpretasi. Jadi prinsip komunikasi pembelajaran berikutnya adalah komunikasi yang disampaikan itu jelas. Ya, jadi tidak multitafsir. Kalau nggak jelas, si penerima pesan bisa bertanya. Makanya diberikan sesi tanya jawab. Yang berikutnya adalah humble. Ya, prinsip kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati. Tadi mau menerima, mau mendengar, ya, dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu tadi pengertian komunikasi, lalu juga fungsi komunikasi dan prinsip komunikasi pembelajaran. Saya harapkan kalian sebagai seorang guru bisa memahami ini karena kalian nanti bisa tahu apa yang akan disampaikan di dalam kelas sehingga siswa akan menerima. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.